Perkenalkan, nama saya Sudiantis Tohang, NPM 1091906497, jurusan Teknik Informatika. Saya akan mempresentasikan materi 1, 3, dan 5. Yang pertama, definisi penelitian. Definisi penelitian ialah suatu kegiatan yang dimulai dengan pengamatan terhadap fakta yang menarik perhatian dan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian merupakan suatu proses pencarian suatu secara sistematis dalam waktu yang kreatif lama dengan menggunakan metode ilmiah dengan prosedur maupun aturan yang berlaku. Menyediakan sistem yang ditujukan pada penyediaan informasi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan. Tujuan penelitian itu ialah untuk menciptakan ilmu pengetahuan baru atau penerapan teknologi untuk memecahkan suatu masalah. Adanya dorongan rasa ingin mengetahui suatu hal yang sedang terjadi di lingkungan sekitarnya. Seperti metode ialah kerangka kerja untuk melakukan suatu tindakan atau suatu kerangka berpikir untuk menyusun suatu gagasan yang terarah dan terkait dengan maksud dan tujuan. Metodologinya merupakan suatu formula dalam penerapan penelitian, di mana dalam melakukan penelitian tersebut terdapat langkah-langkah dan suatu penelitian. Sedangkan metodologi penelitian adalah ilmu komputer atau yang disebut dengan sistem informasi atau teknologi informasi, merupakan langkah-langkah atau tahapan perencanaan dengan membantu beberapa metode teknik alam. Metode penelitian yaitu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah juga disebut dengan disertakan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional yang dimaksud dengan penelitian dilakukan dengan cara-cara yang akal sehat terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris adalah cara yang digunakan dapat diamati dengan indera manusia. Sedangkan sistematik adalah proses penelitian menggunakan langkah tertentu yang bersifat logis. Kegunaan suatu penelitian ialah memahami masalah, memecahkan masalah, dan mengantisipasi masalah. Memahami masalah adalah penelitian memperjelaskan suatu masalah atau informasi yang tidak diketahui dalam sejumlah menjadi tahu. Sedangkan memecahkan masalah adalah penelitian akan menimbulkan dan menghilangkan masalah. Mengantisipasi masalah adalah penelitian mengupaya agar masalah tidak terjadi lagi. Peneliti yang terbaik yaitu masalah harus didefinisikan dengan jelas dan tajam dan tidak ambigu. Prosedur penelitian dipakai harus diuraikan secara rinci agar memungkinkan penelitian lain mengulangi penelitian tersebut. Desain proses dari penelitian harus direncanakan dengan seksama untuk memberikan hasil yang subjektif mungkin. Melaporkan hasil penelitian sejujurnya, analisis data memadai, dan metode analisis harus cocok. Kesimpulan ditunjang hasil penelitian. Tahap
tahapan penelitian. Ada 7 tahapan, yaitu identifikasi masalah, yang kedua perumusan masalah, yang ketiga penulisan pustaka, yang keempat perencanaan penelitian, yang kelima mengumpulkan data, yang keenam mengelola suatu data, yang ketujuh menyimpulkan hasil. Produk penelitian yaitu produk atau inovasi yang dapat langsung dipakai oleh industri atau yang disebut dengan bukan hanya sebatas prototipe. Poten publikasi di jurnal internasional. Metodologi pengembangan SI. Metodologi pengembangan SI ada banyak metodologi pengembangan SI. Metodologi tersebut ada yang mirip satu sama lain, ada yang sangat spesifik terhadap suatu organisasi. Berikut adalah beberapa komponen dari tersebut. Berikut komponen-komponen dari metodologi, yaitu bagaimana suatu proyek dipecahkan ke dalam beberapa tahapan. Yang kedua, apa yang dikerjakan pada setiap tahapan. Yang ketiga, apa keluaran yang dihasilkan. Yang keempat, apa yang setiap tahapan tersebut dikerjakan. Yang kelima, apa batasan yang diterapkan. Yang keenam, siapa yang terlibat. Yang ketujuh, bagaimana proyek tersebut dikelola dalam kontrol. Alat pendukung apa yang digunakan. Seperti inilah proses penelitian. Yang pertama, dari permasalahan kita harus masuk ke pengumpulan data dulu. Habis seperti itu perumusan. Habis perumusan, metodologi desain, pengumpulan data, analisis data, hasil penelitian, baru ke refresh. Kembali lagi pengumpulan literatur. Manfaat menggunakan metodologi, yaitu metodologi membuat kita lebih paham, lebih bertanggung jawab, lebih fokus dan lebih respon. Metodologi membuat kita lebih konilai detail atau disebut pengetahuan dan lebih berguna dalam berargumen karena selalu berdasarkan fakta dan tidak berdasarkan pada institusi maupun bisikan-bisikan. Identifikasi dan perumusan masalah. Pencarian masalah yang akan dikajikan dapat bersumber dari bacaan, pengamatan terhadap fakta lapangan, pendasaran pengalaman pribadi, hasil pertemuan-pertemuan ilmiah seperti seminar, diskusi, dan prokarya. Dalam pencarian topik permasalahan, yang baik memiliki 3 ciri, yaitu mempunyai nilai penelitian dan arti bahwa permasalahan tersebut masih bersifat asli atau original. Visible artinya permasalahan tersebut dapat dipecahkan, tersedia data dan metode untuk memecahkan masalah. Sesuatu sesuai dengan kualifikasi penelitian, artinya bahwa permasalahan yang diangkat menarik minat bagi si peneliti, serta sesuatu dengan kualitas yang ada. Sumber masalah ada 4, yaitu penelitian observasi, kedua diskusi, yang ketiga ahli riset, yang keempat bibliografi. Langkah-langkah perumusan masalah. Langkah pertama yaitu langkah-langkah perumusan
masalah. Yang pertama, tentukan fokus penelitian. Yang kedua, cari berbagai komunikasi dari berbagai faktor yang ada. Tiga, di antara faktor-faktor yang terkait adakan penelitian faktor mana yang paling menarik. Yang keempat, kaitan secara logis. Contoh perumusan masalah. Menggunakan teknologi informasi dalam suatu perusahaan tidak selamanya secara otomatis meningkatkan kinerja perusahaan tersebut. Salah satunya aspek yang perlu diperhatikan adalah manajemen TI. Berbagai teknik dapat digunakan untuk mengukur kinerja manajemen TI. Hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian merupakan jawaban teoritis atau yang disebut dengan jawaban sementara terhadap perumusan masalah penelitian dalam bentuk merupakan jawaban empirik dengan dukungan data-data. Manfaat hipotesis untuk menjelaskan permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Untuk menjelaskan variabel-variabel yang akan diuji sebenarnya. Untuk membuat dalam memiliki metode analisis data sebagai pedoman dalam menarik sebuah kesimpulan. Masalah perumusan masalah tidak ada sistem informasi. Perumusan masalahnya penelitian bagaimana merencanakan sistem informasi. Sistem informasi yang ada tidak efisien. Perumusan masalah penelitiannya bagaimana merancang sistem informasi yang efisien. Masalah semangat kerja program rendah. Perumusan masalahnya variabel apa saja yang dapat meningkatkan semua kinerja. Perumusan atau tujuan kesimpulan. Perumusan apakah produk quality, service quality, emosi, faktor dan punya pengaruh terhadap customer satisfaction pada supermarket. Tujuan mengetahui pengaruh produk quality service quality. Kesimpulan terhadap pengaruh produk quality service quality emosi faktor dan prinsip terhadap customer satisfaction pada supermarket. Kerangka pemikir yang akan menjelaskan secara teoris bertaburan atas variabel yang akan diteliti. Jadi sekarang teori perlu dijelaskan hubungan antara variabel dependen dan dependen. Langkah menyusun kerangka pikir, menentukan paradigma atau kerangka teoritis yang akan digunakan, kerangka konseptual dan kerangka operasional variabel yang akan diteliti. Memberikan penjelasan secara deduktif mengenai hubungan antar variabel peneliti. Terhadap berpikir deduktif memiliki 3, yaitu tahap penilaian konsep, yang kedua tahap pertimbangan atau putusan, yang ketiga tahap penyimpulan. Perumusan model penelitian. Model adalah konstruksi kerangka pemikiran atau konstruksi kerangka teori yang diragamkan dalam bentuk diagram atau persamaan-persamaan matematik tertentu. Suatu model akan menampilkan A. Jumlah variabel yang diteliti, B. Prediksi tentang pola hubungan antara variabel, C. Dokumentasi hubungan antara variabel, dan D. Jumlah parameter dan desain. Langkah penyusunan kerangka yaitu memberikan argumentasi teoritis mengenai hubungan antara variabel yang diteliti. Yang kedua, dalam praktis membuat argumen teoritis memerlukan kajian teori atau hasil penelitian yang relevan. Yang ketiga, hal lain yang perlu diperhatikan adalah oleh karena argumen
teoritis sebagai upaya untuk memperoleh jawaban atas rumusan masalah. Citasi menunjukkan asal-usul dari suatu kewajiban mengutip pernyataan atau penyampaian mengulik menyatakan secara umum dan mencantumnya di dalam suatu karya tulis yang dibuat namun tetap mengindikasi bahwa kutipan tersebut adalah pernyataan. Suatu dokumen akan disitir oleh penulis apabila dokumen tersebut berkaitan dengan kegiatan penulis karya ilmiah yang dilakukannya. Penyitiran dokumen ini dilakukan dengan maksud untuk membantu pengarang dalam mendapatkan informasi tambahan auna permasalahan masalah dengan tinggi detail. Dokumen yang disitir sebagai berasal dari topik penelitian yang sama atau yang berhubungan dengan subjek penelitian. Suatu penelitian memiliki dokumen yang akan disitir adalah kesesuaian topik dengan penelitian, namun ada yang juga menjadi ada dokumen yang berbeda dengan topik penelitian. Misalnya untuk melihat analisis statistik merupakan analisis data lainnya. Penelitian atau penulisan akan menyitir suatu dokumen apabila dokumen tersebut memberikan informasi atau pengetahuan baru yang bisa memanfaatkan penelitian. Waktu dan tahun penerbitan dokumen yang akan review juga menjadi bahan pertimbangan. Tahun peneliti suatu dokumen merupakan hal yang penting karena dokumen akan terbitnya lebih terbaru atau mutakhir membuat informasi dan pengetahuan baru. Situasi dokumen yang sifatnya telah lama untuk masih disitir oleh banyak orang karena dokumen tersebut memberikan informasi yang masih relevan dengan keadaan saat ini. Meskipun dokumen tersebut telah lama usang, namun apabila dokumen tersebut membuat informasi yang relevan dengan topik penelitian atau penulis, penyitiran dari dokumen lama bisa diambil dari dibandingkan serta dimodifikasi dengan ilmu pengetahuan yang berkembang.